Dokter Wilma. Dokter Wilma, apakah sudah siap, Dok? Sudah, Ibu. Sebentar saya share screen dulu ya, Bu. Oke, baik. Apakah sudah tampil di layar, Bu? Sudah, Dok, sudah. Sudah tampil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para mahasiswa yang saya kasihi sekalian. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, ya. Saya lebih suka dengan diskusi, teman-teman, ya. Ya. Tentang satu topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan adik-adik sekalian di dalam kehidupan praktik klinis nanti ya sebagai seorang dokter. Jadi dalam dunia klinis kita dihadapkan puluhan bahkan ratusan keputusan setiap hari. Hmm. Nah, seringkali kita bertanya ya, apakah ini keputusan yang terbaik atau tidak? Berdasarkan bukti atau tidak gitu atau hanya pakai feeling gitu ya. Kita sebagai dokter, kita mengambil keputusan untuk pasien-pasien kita, apakah hanya menggunakan feeling, intuisi atau mungkin disuruh oleh dosen kita, disuruh oleh senior kita. Nah, ini yang menjadi satu pembahasan hari ini, teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa dunia kedokteran itu bukan satu hal yang main-main ya, karena kita menyangkut nyawa manusia ya. Jadi segala keputusan yang kita ambil sebagai dokter nanti, itu harus punya bukti yang valid dan relevan. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu ya, ada satu case di sini boleh nanti kita. Oh ya, sebelumnya saya maaf, saya kembali dulu ke outline kita ya. Itu tadi pembuka supaya teman-teman mahasiswa semuanya paham bahwa apa yang kita akan lihat sebentar lagi itu satu hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai seorang dokter di kemudian hari ya. Dan hari ini kita akan memahami apa itu evidence-based medicine. Nah, ini nanti ada berbagai definisi yang kita lihat berdasarkan kemampuan klinis, berdasarkan value pasien dan apa keinginan pasien serta juga bukti-bukti ilmiah yang terbaik ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menerapkan langkah-langkah dalam proses IBM ini seperti apa. Yang ketiga, kita akan menganalisis berbagai level tingkatan di dalam bukti-bukti ilmiah. Nah, yang terakhir ini paling menarik buat saya dan pasti juga menarik buat adik-adik semua ya. Kita akan menganalisis kasus dan menyusun tindak lanjutnya sebagai seorang dokter klinisi ya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Sebelum kita masuk ke konten hari ini, saya ingin teman-teman semua melihat lebih dulu dunia nyata kita hari ini ya. Jadi ini satu artikel saya ambil dari Kompas ya, dari Kompas jurnalis. Itu judulnya menarik sekali buat saya. 1.000 lara anak dengan resistensi antibiotika. Nah, apa itu teman-teman mahasiswa sekalian? Ini kisah nyata ya. Dan ini saya hubungkan dengan pembelajaran kita minggu lalu dari Dr. Irbas Mantini ya, yang tadi mungkin adik-adik masih ingat pelajaran mikrobiologi yang sangat menarik buat kita semua. Bagaimana sebuah kuman itu bisa mematikan manusia. Itu pelajaran mikrobiologi yang diajarkan oleh Dr. Irbas minggu lalu ya. Jadi minggu ini saya akan membawa teman-teman semua melihat bagaimana hubungannya kuman tadi dengan kehidupan kita yang relevan hari ini ya. Mari kita baca bersama ya. Saya mohon bantuan. Di sini ada mahasiswa yang bernama Safira. Oke, ya, Safira tolong bacakan buat teman-teman semua ya. Ini case nyata yang kita ambil dari Kompas. Baik, selesai. Jadi apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari artikel ini? Nah, di sini ada kalimat yang menarik buat saya. Ancaman resistensi antimikroba semakin nyata dengan tingginya angka kematian pada bayi baru lahir yang mengalami sepsis. Coba bayangkan, kalau bayi ini adik kita misalnya, atau ini keluarga kita, dirawat di ICU 3 bulan, kemudian tidak ada satupun obat-obat yang mempan untuk bayi ini, yang keluarga kita ini. Apa nggak kita bersedih dan berduka ya?
Nah, di kasus ini, teman-teman sekalian, ini bayinya akhirnya meninggal, ya. Jadi setelah dirawat di NICU, itu ICU untuk bayi, setelah berapa bulan ya, ini case-nya kalau nggak salah 3 bulan juga, itu akhirnya tidak ada satupun antibiotika yang mempan terhadap bayi ini dan dia meninggal. Betapa berdukanya keluarga ini karena ini anak satu-satunya. Ya, jadi ini sangat relevan untuk dunia kita hari ini ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan, adik-adik mahasiswa. Apa pendapat Anda terhadap kasus nyata tersebut dalam hubungannya dengan praktik di kedokteran? Coba ketik di Zoom-nya, saya mau baca. Kita lihat bersama pendapat dari teman-teman. Tidak ada yang salah di sini ya. Semua boleh berpendapat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita brainstorming ya. Oke, baik, bagus sekali. Rizka, iya pendapatnya sangat luar biasa ya, bahwa ternyata kuman itu hal yang sangat berbahaya. Dan dari Rifai menulis bahwa oh ternyata antibiotika itu bisa resisten gitu ya, dan itu merupakan obat yang menyelamatkan nyawa manusia. Betul sekali, semuanya betul ya, tidak ada yang salah di sini. Maka itu kita hari ini akan belajar apa itu evidence-based medicine, sebuah ilmu kedokteran yang berdasarkan bukti-bukti nyata dan ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak pakai nalar, bukan nalar, tidak pakai feeling saja gitu ya, tidak pakai sekadar kata senior saya begitu ya. Baik, ada 3 hal yang akan kita lihat ya. Tapi sebelumnya ini saya ingin kita semua tahu, ada satu tokoh dunia bernama David Seckelt. Beliau adalah dokter epidemiologis asal Kanada. Nah, inilah bapak pendiri evidence-based medicine ya teman-teman sekalian. Jadi integrasi beliau mengatakan bahwa evidence-based medicine itu adalah integrasi antara best research, penelitian terbaik dengan pengalaman klinis seorang dokter ditambah nilai-nilai atau eh, value yang dimiliki oleh pasien. Jadi ada 3 komponen ya kita lihat di bagian ini. Jadi ada patient value, clinical expertise, itu artinya pengalaman klinis seorang dokter, dan juga bukti-bukti ilmiah dari penelitian. 3 hal ini yang akan diramu menjadi 3 pilar untuk menjadikan kita seorang dokter yang profesional ya. Baik, lanjut ke definisinya ya. Pre-memory, definisi. Jadi artinya apa, teman-teman mahasiswa sekalian? Bahwa praktik IBM ini, di sini keahlian klinis seorang dokter itu hanya jembatan. Itu tidak menjadi the manpower, ya bukan menjadi satu-satunya sumber yang membuat kita mengambil keputusan untuk pasien, tapi itu hanya jembatan antara bukti-bukti ilmiah yang ada di jurnal dan penerapannya yang berfokus pada kebutuhan pasien kita, bukan pada kebutuhan sebagai dokter ya, tapi kita harus memperhatikan kebutuhan pasien dan keluarga pasien. Baik, di sini nilai dan preferensi pasien. Ini pilar yang kedua tadi ya. Jadi mengapa ini komponen penting? Saya punya pengalaman maaf ya, bukan kita benchmarking, membandingkan dengan negara lain ya, teman-teman sekalian ya. Di negara Singapura, di sana saya punya experience dengan keluarga saya, bagaimana seorang pasien itu sangat dihargai pendapatnya. Ini kumpulan spesialis ahli semua ya. Kami berobat waktu itu ibu saya cancer. Jadi di cancer stadium 4 ibu saya kami bawa dengan pengharapan mudah-mudahan bisa diselamatkan ibu saya. Si dokter itu tidak langsung memberikan judgement. Dia memberikan pilihan, opsi. Kamu, saya kasih informasi, pengobatan tuh ada 4 macam untuk kasus ibu kamu. 1, 2, 3, 4. Kamu mau pilih yang mana? Kalau yang ini konsekuensinya seperti ini, kalau pilih yang ini akibatnya begini. Itu menghargai preferensi pasien. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan di Indonesia ya, adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa pasien dan keluarga itu menjadi satu bagian tim dengan kita ya untuk memberikan output yang terbaik untuk pasien ya. Baik, lanjut lagi kita masuk ke step-stepnya ya. Ini ada 5 step dan ini nanti kita akan praktik di akhir case study ya. Ada langkah pertama itu kita mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan klinis. Yang kedua kita mencari jurnal-jurnal, the best evidence, penelitian-penelitian apa yang berhubungan dengan pertanyaan tadi yang terbaik. Yang ketiga, setelah kita menemukan artikel-artikel penelitian dari seluruh dunia, kita mulai membuat
penilaian. Yang mana sih yang kira-kira pas, cocok dengan kasus yang kita hadapi? Yang keempat, apply the evidence. Itu maksudnya kita mulai memilih salah satu dari evidence itu untuk kita terapkan dalam praktik kita. Nah, yang kelima, ini adalah assessment. Setelah kita melakukan, mempraktikkan, kita membuat penilaian. Apakah ini sungguh-sungguh berhasil untuk membantu pasien kita tadi? Jadi tahapnya sampai ke evaluasi ya, evidence-based medicine ini. Baik, ini nanti bisa dibaca ya adik-adik, ini semua bisa dibaca di rumah, didiktat di jurnal gitu. Kemudian yang penting adalah di sini levelnya. Seperti apa levelnya? Ini piramida bagus sekali ya, karena ini nanti akan relevan sampai ketika kalian menjadi seorang dokter. Ketika menjadi dokter, kita akan membuat beberapa penelitian ya. Penelitian itu ada tingkatannya adik-adik. Mulai dari yang tertinggi itu namanya meta analysis. Lihat yang ada di puncak bukit ini ya, di puncak piramida ini yang tertinggi. Kemudian yang level di bawahnya yang hampir mirip itu systematic review. Jadi dua ini yang menjadi puncak dari penelitian ilmiah di seluruh dunia. Jadi kalau nanti adik-adik menemukan jurnal atau artikel yang base penelitiannya adalah metodologinya meta analysis atau systematic review, itu sudah oke punya ya, langsung dipakai itu buat referensi. Atau yang level yang di bawahnya lagi itu yang ketiga apa, coba tolong dibaca, Muhammad Irzan. Oke, ya, betul sekali. Randomized control clinical trials. Itu maksudnya apa, Muhammad Irfan? Boleh dijelaskan ya sepengetahuan dengan apa yang Anda ketahui saja? Ya, itu studi kontrol acak ya. Jadi kita itu mengambil beberapa responden, sampling itu diacak dan tidak ada satupun yang sama. Kita ambilnya secara acak supaya nilainya tidak bias ya. Nanti ini ada ilmunya sendiri di semester 6 ya, kita akan ajarkan. Kemudian lanjut saja, yang terendah itu adalah apa? Di dunia klinisi, yang terendah itu ternyata pendapat ahli. Coba adik-adik bisa lihat ya, editorial and expert opinions. Jadi semua kata saya, menurut saya, itu tidak dipakai sebetulnya di dalam dunia ilmiah yang berbasis evidence. Tapi itu dipakai untuk seminar-seminar ya, masih oke. Nah, jadi artinya semua itu memang harus diteliti dengan betul-betul. Baru kita bisa publikasi, ini menjadi satu penemuan ilmiah ya, seperti itu. Lanjut lagi, ini hanya sedikit saya mau menunjukkan bahwa ada tingkatannya. Nanti kalau buka jurnal, melihat ada derajat penelitian dari 1A sampai 4, ini kita cukup tahu bahwa kalau 1A, level penelitiannya 1A, itu artinya evidence-nya paling kuat. Pakailah itu sebagai bahan referensi teman-teman sekalian ya. Nanti kalau membuat skripsi atau S2 mengambil tesis, itu 1A 1B ini pakem ya. Pakailah untuk menjadi dasar kita membuat penelitian atau membuat tesis dan skripsi. Nah, ini juga ada piramidanya. Ini di sebelah kanan ini nama-nama jurnal ya, teman-teman sekalian. Kita harus sudah mulai mengenal jurnal-jurnal apa yang ada di dunia internasional yang bisa membantu mendukung untuk proses pembelajaran kita. Yang sebelah kanan ini bisa dilihat ya. Jadi kalau yang termasuk Google Scholar itu paling bawah sekali sebetulnya adik-adik ya. Jadi jangan terlalu banyak searching Google Scholar sebetulnya. Itu levelingnya yang paling rendah di dunia publikasi ya. Tapi kalau kita mau yang lebih akurat, itu bisa masuk ke Cochrane, PubMed, bisa ke BMG. Itu luar biasa penelitiannya, nggak main-main ya. Bagus-bagus semua dan evidence-nya 1A 1B ya. Baik, lanjut. Ini ada linknya, silakan nanti diakses, boleh diakses di rumah. Dan sekarang kita masuk ke skill lab. Oke, ya menarik sekali ya. Coba boleh berpendapat dulu, Rizky, apa yang Anda rasakan setelah mendapatkan ilmu ini hari ini? Iya, ini sangat relevan ya dengan kehidupan kita. Baik, sekarang kita masuk langsung ke kasus pasien kita ya. Jadi di sini ada seorang pasien 60 tahun mengunjungi dokter, keluhannya nyeri lutut. Ini paling sering ya orang tua ya. Dia sudah makan obat banyak banget analgesik ya, salah satunya paracetamol. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Nah, pasien ini ingin mengetahui apakah ada perawatan lain yang bisa mengurangi nyeri lututnya. Dia datang ke praktek Anda sebagai seorang dokter ya. Silakan Dokter Anita di sini boleh berpendapat untuk kasus ini kira-kira apa yang harus kita lakukan. Terapkan 5 langkah tadi ya. Ini petunjuknya. Tentukan langkah-langkah IBM yang tadi ada 5 dalam kasus ini. Atau kita bentuk kelompok ya. Skill lab ini kita harusnya tugas kelompok ya. Baik, sekarang kita bentuk kelompok ada 5, masing-masing 3 orang. Silakan membahas ini. Nanti setengah jam lagi kita presentasi ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Sudah selesai ya setengah jam. Kita langsung ke pembahasan. Kita mulai dari kelompok
Anita, yang tadi sudah sebagai dokter Anita ya. Silakan, siapa yang mau presentasi? Baik, betul sekali ya. Jadi langkah pertama itu mulai dari menentukan pertanyaan klinisnya dulu. Ya, kita uraikan, kita breakdown. Dan di sini ada pertanyaan klinis. Apakah suntikan kortikosteroid intraartikular lebih efektif daripada obat yang oral yang diminum ya untuk mengurangi nyeri lutut tadi? Silakan berpendapat kelompok yang lain, boleh angkat tangan. Ini masuk dalam penilaian kita ya. Oke, yang kedua itu langkah mulai mencari bukti-bukti yang akurat. Ya, tadi banyak jurnal yang tadi kita sudah kasih lihat judul-judulnya, linknya juga sudah ada. Coba dari kelompok Muhammad Irfan, itu kira-kira jurnal apa yang dicari? PubMed, bagus sekali ya. Oke, Cochrane juga bagus ya. Silakan nanti dilampirkan di dalam tugas kelompoknya ya, jurnal-jurnalnya. Kemudian yang ketiga, boleh kelompok yang lain, bagaimana yang harus kita lakukan langkah selanjutnya? Menilai, ya kita mulai masuk ke dalam penilaian ya. Dan keempat, kita mulai mempraktekkan, mengintegrasikan bukti-bukti tadi dengan preferensi pasien kita. Yang kelima terakhir, kita membuat keputusan dan akhirnya assessment hasil dari keputusan itu. Oh, yang keenam, jadi evaluasinya yang keenam ya. Baik, terima kasih. Jadi, mengapa evidence based ini sangat penting? Boleh berpendapat sekali lagi ketik di kolom chat. Why evidence based medicine itu sangat penting untuk praktek kita? Iya, bagus sekali. Jadi rangkuman hari ini, tadi sudah adik-adik semua mengetiknya betul semua ya, nggak ada yang salah. Artinya semuanya sudah menangkap nih esensi dari pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi Anita mengetik bahwa ternyata di dalam kasus ini dokter membuat keputusan berdasarkan bukti penelitian. Sangat baik sekali ya. Di sini digunakan jurnalnya dari kelompok Anita tadi, meta-analysis tentang efek kortikosteroid. Bagus sekali. Ini derajat penelitiannya 1A ya. Artinya kita tidak perlu ragu lagi, ini penelitian yang luar biasa akurat. Kemudian yang kedua apa tadi dari kelompok siapa tadi? Syaura ya, Syaura di kelompok 7 ya. Keahlian klinis. Tadi diketik di chat room keahlian klinis baik sekali. Jadi di dalam pemahaman kasus hari ini dokter memahami efek jangka pendek dan jangka panjang dari obat kortikosteroid. Baik ya. Selanjutnya saya coba lihat lagi di chat room ya. Oke, preferensi pasien ini yang menjadi sering kurang diperhatikan ya kadang-kadang ya teman-teman. Saya berpesan sebagai seorang dokter juga, saya sudah menjadi dokter selama 20 tahun. Saya berpesan buat adik-adik semua, tolong perhatikan preferensi pasien kita ya. Jadi jangan semata-mata karena saya seorang dokter, saya pintar, terus saya berdasarkan jurnal-jurnal, tapi saya tidak peduli dengan keinginan pasien saya, itu salah. Itu tidak tepat sesuai dengan evidence-based medicine. Jadi baik sekali, bagus kelompok 7 tadi mengatakan bahwa preferensi pasien menjadi satu hal yang penting ya di dalam pilar evidence-based medicine. Nah, inilah contoh-contoh ideal dari IBM di mana pengobatan itu dipersonalisasi, artinya menjadi sangat subjektif sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, ini bagus sekali kasusnya ya adik-adik ya. Jadi kita sudah pakai bukti-bukti terbaik, kemudian kita pertimbangkan kebutuhan pasien kita, dan kita pakai juga kemampuan kita sebagai seorang dokter. Ya, demikianlah mungkin yang bisa kita rangkum dalam sesi evidence-based medicine hari ini yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena saya melihat kelas ini sungguh luar biasa ya. Semuanya berpendapat, berpartisipasi, dan saya yakin Anda semua akan menjadi dokter-dokter yang potensial. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Wilma, luar biasa Ini PR-nya. Masih semangat. ada PR Iya, sebetulnya. masih ada PR, nanti aja PR-nya Iya, karena oke. waktunya ini kayaknya Dokter Muhammad Abdul Basit sudah nunggu-nunggu nih ya. Oh, saya tidak Iya, tahu. Mohon maaf, Ibu. iya, iya, Saya iya, nggak tahu iya. kalau waktu udah Soalnya lewat. waktunya sudah melebihi banyak banget. Oke. Maaf ya Pak Abdul Basit, luar Ya, biasa makasih, Ibu. Dokter Wilma begitu tegas dan menarik. Kemudian ya pokoknya intinya silahkan dilanjutkan dan tadi kalau setelah evaluasi biasanya ada tindak lanjut ya dok ya. Jadi Ya. untuk melakukan check and recheck pada berbagai kegiatan tidak hanya evaluation tapi tindak lanjut dari apa yang disampaikan terkait dengan evidence based medicine gitu ya. Oke, baik. Kita Makasih. berikan aplaus untuk Dr. Wilma. Ya. Selanjutnya, Dokter M. Abdul Basit, siap dok? Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, ya. Maaf ya Izin. dok ya, tadi agak menunggu sedikit. Soalnya luar biasa ya. Mangga.
Baik, izin untuk memulai ya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi, adik mahasiswa teman sejawat semua. Jadi pada pagi hari ini kita memasuki materi kedua dalam pembelajaran penyakit jantung bawaan dan topik yang kita angkat pada pagi hari ini tentang penyakit jantung bawaan asianotik. Jadi ini sangat berhubungan dengan materi yang sebelumnya sudah diberikan, yaitu tentang pengantar anatomi dan fisiologi jantung serta sirkulasi janin. Dan kita lanjutkan pada materi hari ini tentang pembelajaran penyakit jantung bawaan dengan penyakit asianotik. Dan juga berhubungan juga dengan embriologi jantung dan mekanisme transisi sirkulasi neonatal. Jadi, dengan mengikuti pembelajaran hari ini, saya harap teman sejawat semua memahami klasifikasi penyakit jantung bawaan, dapat menjelaskan patofisiologi yang mendasar berbagai jenis penyakit jantung bawaan, dapat meningkatkan kemampuan diagnostik, dan yang paling penting juga mampu mendukung untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat dalam penanganan pasien dalam sehari-hari. Dan nanti teman sejawat semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini, saya harap dapat mampu mengklasifikasikan penyakit jantung bawaan berdasarkan fisiologi shunt dan kelainan struktural, mampu menjelaskan patofisiologi kelainan VSD, ASD, TOF, TGA, dan lain-lain, dan mampu melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang dalam penegakan penyakit jantung bawaan asianotik. Jadi, sebagai pendahuluan, penyakit jantung bawaan itu ada yang sianotik dan asianotik, dan pagi hari ini kita fokus pada yang asianotik, yaitu adanya suatu pirau atau shunt dari kiri dan ke kanan pada sekat jantung. Jadi dia ada defek pada sekat jantung dan pembuluh darah, dan dari semua prevalensi ASD, VSD, dan PDA, atrial septal defect, ventricular septal defect, dan patent ductus arteriosus merupakan 65% dari kasus PJB yang kita temukan dalam klinis sehari-hari. Tentu yang paling kita tidak harapkan dari penyakit ini adalah komplikasinya seperti pulmonary hypertension dan resiko Eisenmenger. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin minta pendapat buat teman sejawat semua. Mengapa ini menjadi penting? Ada yang tahu mengapa beberapa kelainan jantung bawaan ini menyebabkan suatu atau tidak menyebabkan sianosis atau tidak ada keluhannya? Ada yang bisa berpendapat? Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi memang penyakit ini menjadi suatu penyakit yang silent ya. Jadi dia tidak bergejala. Jadi dia hanya bergejala ketika sudah terjadi komplikasi dan ini yang menjadi berbahaya. Dan jenis-jenis kelainan ini seperti atrial septal defect, ventricular septal defect, PDA, AVSD, APW, PAPVD, dan AVF. Nah, dari semua gejala tadi ya, komplikasi-komplikasi yang sering muncul, ada yang saya mau minta pendapatnya, teman sejawat, manifestasi klinis apa yang sering muncul sehari-hari, dan kenapa kita curigai pasien tersebut memiliki kecurigaan ke arah penyakit jantung bawaan. Ada yang bisa berpendapat? Terserah, sesuai dengan pengalaman sejawat semua yang sudah pernah praktek klinis sehari-hari. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi dari semua keluhan pasien tersebut, bagaimana kita mendiagnostik menjadi hal yang penting. Five finger approach pendekatan pasien melalui pemeriksaan anamnesis yang rinci, pemeriksaan fisik yang baik, dan penggunaan modalitas diagnostik yang cermat seperti foto Roentgen, EKG, Eko, bahkan sampai CT dan MRI dan kateterisasi jantung dan angiografi. Nah, ini tadi ya pendapat dari teman sejawat sudah menyampaikan apa sih klinis-klinisnya. Ini kita coba masuk ke penampilan klinis yang paling sering ditemukan dalam praktek kita sehari-hari seperti kesulitan menyusui, takipnu, infeksi paru berulang, gagal tumbuh. Dan apabila pada lesi-lesi yang obstruktif seperti hipertrofi ventrikal atau gagal jantung kiri atau kanan juga dapat menyebabkan tanda-tanda kongesti pada pasien tersebut. Dan tidak lupa, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pemeriksaan yang canggih-canggih, kita menggunakan pemeriksaan fisik dasar. Kita periksa itu, apakah ada bising jantungnya, bagaimana evaluasi tumbuh kembang anak tersebut, dan pengukuran saturasi oksigen perifer. Pemeriksaan penunjang yang penting juga, pemeriksaan sederhana. Teman-teman nggak perlu ke rumah sakit canggih. Pemeriksaan sederhana di rumah sakit tipe C, tipe D bisa kita lakukan. Seperti apa? Pemeriksaan ronsen dada dan pemeriksaan standar EKG harus dilakukan dalam mendiagnosis atau ketika kita mencurigai
ada pasien kita yang kita curigai ke arah penyakit jantung bawaan. Pemeriksaan yang lebih canggih, bahkan di rumah sakit daerah tipe C dan D pun ada. Nanti teman-teman, teman sejawat akan kembali ke daerah masing-masing, akan melakukan pemeriksaan dasar ekokardiografi atau orang awam mungkin nyebutnya USG jantung. Ini adalah pemeriksaan diagnostik utama 95% dan teman-teman sejawat semua harus bisa melakukan pemeriksaan ini di tempat praktek kalian nanti masing-masing. CT MRI mungkin masih sangat terbatas ya pelayanannya di rumah sakit, hanya rumah sakit besar, tapi ini juga sangat bisa membantu dalam penegakan diagnostik penyakit jantung bawaan. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan, sudah tahu diagnostiknya, pasti kita melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung. Untuk apa? Untuk menilai tekanan di dalam ruang parunya dan memutuskan apakah kelainan penyakit jantung bawaan ini bisa kita koreksi atau tidak, bisa kita tutup atau tidak, bisa kita operasi atau tidak setelah kita melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung. Tata laksana umum secara general tentu kita harus mengobati kondisi-kondisi klinisnya. Obat anti gagal jantung, bahkan sampai dengan intervensi penutupan defek baik dari transkateter atau bedah. Nah, dari semua jenis ya, tadi sudah ada di awal slide saya menyebutkan ada banyak jenisnya itu penyakit jantung bawaan. Saya mau minta lagi pendapat dari teman sejawat semua. Apa sih kelainan anatomi utama yang sering muncul dari sekian itu? Ada yang bisa berpendapat? Ya tidak ada ini. Saya akan membahas dari sekian banyak adalah salah satunya, yaitu atrial septal defect. Jadi dari 65% tadi di awal slide saya sebutkan, dari 65 itu 75%-nya adalah ASD sekundum. Jadi dia adalah lubang abnormal di septum atrium. Dan nanti pembagian ini banyak sekali literatur yang menyebutkan. Namun saya mengambil dari salah satu literatur. Jadi ada beberapa jenis seperti ASD sekundum, ASD primum, sinus venosus, dan coronary sinus defect tergantung lokasinya. Ada gambaran EKG kita periksa tadi di awal, ada kita ronsen kita lakukan, dan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, bagaimana sih algoritmanya? Tentu kita harus mengikuti penata laksanaan sesuai dengan algoritma yang ada. Sehingga nanti ketika teman-teman semua mendapat kecurigaan penyakit ASD, sudah dapat diagnostiknya, tahu kapan ini perlu ditutup, kapan ini tidak perlu ditutup, apakah ini hanya konservatif dengan obat-obat anti pH, kita hanya melihat dari bisa algoritma ini sangat membantu. Nah, tentu ya, kalau kita bicara teori seperti dalam kuliah seperti ini, tentu eh, ber apa ya kita berteori ibaratnya menggunakan teori-teori dan literatur yang ada. Tapi sebenarnya apa sih tantangan dalam diagnosis dan penata laksanaannya? Ada yang bisa berpendapat lagi? Ya tentu ya karena penyakit ini tidak bergejala. Jadi simptom atau gejala klinisnya pasien itu tidak bergejala kecuali sudah timbulnya suatu komplikasi. Ini ada VSD, prememori, kemudian ada PDA, preminori, AVSD, dan lesi-lesi lainnya. Nah, secara kesimpulan, jadi dari kuliah kita hari ini, saya berharap besar bahwa teman-teman dan teman sejawat penyakit jantung bawaan asionotik ini merupakan pirau ya dari kiri ke kanan dan merupakan kelompok terbesar dari penyakit jantung bawaan yang ada. Dan pemeriksaan ini melibatkan pemeriksaan dasar dari pemeriksaan fisik, EKG, bahkan pemeriksaan advance seperti ekokardiografi dan angiografi, dan perlu penanganan yang lebih akurat dari observasi medikamentosa, intervensi kateter, dan bedah. Dan yang paling penting juga bagaimana kita memfollow up pasien-pasien tersebut sehingga tidak mencegah timbulnya komplikasi. Dari semua materi ini saya menitip tugas kepada teman sejawat semua. Jadi karena kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat berkembang pesat, yang saya sebutkan tadi di awal, bagaimana penata laksanaannya tentu sampai saat detik ini pun sangat berkembang. Jadi saya menitip buat teman sejawat, saya menitip tugas yaitu bagaimana kita harapkan saya berharap mencari jurnal atau artikel terbaru ya tentang penata laksanaan penyakit jantung bawaan asionotik dengan komplikasi PH atau hipertensi pulmonal. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dari teman sejawat semua terkait dengan materi kita hari ini? Jika tidak ada, saya akhiri dan saya harap tugas ini dapat dikumpulkan dan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Muhammad Abdul Basit. Ya, sedikit ada masukan ya dok ya. Ini sebetulnya materinya sangat menarik ya dok ya, sangat menarik. Dan perlu penyampaiannya lebih menarik juga seharusnya. Misalnya mengkaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan, kemudian perkembangan apa yang disampaikan oleh dokter tadi secara keilmuan ya, kemudian usahakan dalam menjelaskan tidak monoton gitu ya. Tapi pada prinsipnya semuanya bagus gitu ya. Hanya itu tadi saja masukannya. Terima kasih Dokter Muhammad Abdul Basit. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk dokter. Ya, baik. Apakah masih ada yang belum tampil? Sepertinya sudah semua, Bu. Oke. Ya, Terima kasih Pak Priyana, Bapak sama-sama. Ibu dokter yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini sampai siang, pagi menjelang siang. Mohon maaf apabila dari saya, Ibu Yaya Rahyasi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bertugas, semoga semuanya sukses. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima wabarakatuh. kasih, Bu Bu. Yaya. Terima kasih Bu Terima ilmunya. kasih Ibu Dokter Yaya yang sudah memberikan saran dan komentar ya, yang tentunya sangat berarti ya bagi Bapak Ibu Dokter dan bisa diimplementasikan dalam kelasnya masing-masing nanti. Baik, selanjutnya kepada Ibu Dokter Yaya, saya haturkan terima kasih atas waktunya, atas pendampingannya di sesi micro teaching ini. Semoga sehat selalu ya Ibu Dokter Yaya. Barangkali ada kegiatan setelah ini, dihaturkan boleh meninggalkan ruangan virtual Zoom. Mangga dipersilakan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu Dokter peserta, sedikit informasi untuk sesi penutupan nanti dan pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada pukul 10.30 ya Bapak Ibu. Mohon nanti bisa coffee break dulu, nanti bisa masuk lagi atau tetap standby di dalam Zoom. Mungkin itu saja. Lalu untuk tugas yang belum, mohon segera dikumpulkan karena kami sedang merekap di waktu sesi break ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.